Start News. Start News, jendela informasi Anda. Faslah Siregar si tangan dingin spesialis pemenangan pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ismi Desita dalam Start News edisi hari ini untuk berita-berita teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Sekali lagi namanya terpanggil untuk memimpin perjuangan memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal. Rekornya memang ciamik, 3 kali pilkada berturut-turut tak terkalahkan. Dialah si tangan dingin spesialis pemenangan pilkada. Nama itu adalah Hoirudin Faslah Siregar, politisi santun dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di sana pun dia termasuk politisi ulung 4 periode terpilih sebagai ketua. Rekor terlama untuk ketua partai di kabupaten ini. Ideologi berpolitiknya bersandar pada ajaran-ajaran Kiai Haji Abdurrahman Gusdur Wahid, Kiai Haji Mustafa Bisri, Kiai Haji Munasir Ali, Kiai Haji Musid Muzadi, dan Kiai Haji Ilyas Ruhiat. Sebagai pendiri partai berlambang bola dunia dikelilingi 9 bintang itu. Selain santun, Faslah juga bisa disebut sebagai politisi yang tahu diri. Meskipun telah memenangkan paslon dalam 3 pilkada terakhir, dia tak pernah jumawa apalagi sampai merasa paling berjasa. Kehidupannya pun tidak banyak berubah. Dia terkesan hanya memenuhi tanggung jawab tanpa meminta imbalan yang muluk-muluk. Ajaran-ajaran yang diterimanya selama pengadiran di dalam partai dan organisasi Nahdlatul Ulama teraplikasikan dengan baik. Sikap tanggung jawab, ulet, jujur, sopan, dan sederhana melekat pada ayah 3 anak ini. Setelah berhasil mengantarkan Hidayat Batubara Dahlan Hasan Nasution, Haji Muhammad Jafar Suhairi Nasution, dan Haji Muhammad Jafar Suhairi Nasution Atika Azmi Utami Nasution ke pucuk pimpinan eksekutif di Kabupaten Paling Selatan, Sumatera Utara. Tahun ini, Faslah kembali didaulat oleh paslon Saipullah Nasution dan Atika Azmi Utami Nasution sebagai ketua tim pemenangan. Tanggung jawab itu sudah mulai diemban pemilik radio Start FM Penyambungan ini jauh-jauh hari. Sejak PKB menetapkan mendukung paslon Sahata, Faslah sudah mulai bekerja meskipun belum ditunjuk secara resmi. Mengetahui ambang batas minimal kursi parlemen untuk mendukung calon terpenuhi, dia segera konsolidasi dengan pengurus DPD PKS Mandailing Natal. Tujuannya persiapan deklarasi dan pendaftaran calon. Kepiawaiannya dalam berkomunikasi dan lobi politik tak perlu diragukan. Hal itu terlihat dalam masa jabatannya di DPRD Mandailing Natal periode 2005 hingga 2009 dan perhelatan pilkada 3 periode terakhir. Beragam dinamika dalam proses pemenangan paslon telah dia lalui, bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi. Hasilnya selalu berujung kemenangan. Kemampuan komunikasi itu yang membuat kepercayaan tim kepadanya begitu tinggi. Alumni STM Karyaguna Jakarta ini juga dekat dengan berbagai kalangan tak terkecuali tokoh-tokoh kabupaten ini, baik itu yang berskala daerah maupun nasional. Bisa disebut dia adalah tukang jahit perpolitikan di bumi Gordang Sambilan. Tahun ini dia kembali dihadapkan pada kontestasi penting yang akan menentukan arah pembangunan daerah ini untuk 5 tahun ke depan. Tentu Saipullah maupun Atika berharap tangan dingin Faslah kembali bisa meramu strategi untuk memenangkan pasangan birokrat teknokrat ini. Harapan yang tinggi juga berbarengan dengan asa menjaga rekor unbeaten atau tak terkalahkan dalam kontestasi. Tentu para lawan politik di kubu paslon lain tak ingin Faslah kembali keluar sebagai pemenang. Mengalahkan juara bertahan terlebih 3 kali berturut-turut akan menjadi motivasi tambahan bagi tim pemenangan lawan. Uniknya ada semacam paradoks dalam diri Faslah. Meskipun berhasil mengantarkan orang lain menjadi kepala daerah, dia termasuk politisi yang kurang beruntung dalam pertarungan pribadi. Sejak pemilu 2009 hingga pemilu 2024, dia tak lagi bisa mengulang sukses tahun 2005 lalu. 4 kali kontestasi, 4 kali pula dia gagal melanggeng ke gedung DPRD Mandailing Natal. Tampaknya dia memang ditakdirkan sebagai politisi spesialis pemenangan pilkada.
Namun secara kolektif dan sebagai ketua partai dia termasuk sukses. Pada Pilkada 2014 PKB meraih 5 kursi dan menempatkan satu kadernya sebagai wakil ketua. Saat itu nama Haji Muhammad Jafar Zuhairi Nasution yang ditetapkan sebagai bagian dari unsur pimpinan legislatif. Pada prosesnya, Zuhairi dipinang Dahlan Hasan untuk menjadi calon wakil bupati. Faslah sendiri didapuk sebagai ketua tim pemenangan. Pun pada tahun 2019 lalu PKB berhasil meraih 4 kursi, artinya praksi murni tetap terjaga. Saat itu 2 kader PKB berkontestasi pada pilkada, yakni Zuhairi berpasangan dengan Atika dan Zubair Lubis yang dipinang sebagai calon wakil oleh Sofwat Nasution. Pemilu 2024 lalu PKB nyaris sempurna, berhasil meraih suara terbanyak dan menyegel kursi pimpinan DPRD. Dari 5 dapil yang ada, 4 diantaranya PKB nyaris meraih 2 kursi. Perolehan 38.776 suara pun menjadi yang tertinggi di kabupaten ini. Gong kampanye pilkada telah ditabuh, Faslah kembali berdiri di depan sebagai komando tim pemenangan. Kelihayan dan kemampuannya membangun tim yang solid kembali diuji. Perahu besar dengan 23 kursi parlemen butuh nahoda yang tidak hanya mampu melewati badai, tapi juga memastikan kapal tidak terombang-ambing di tengah lautan. Dengan segala pengalaman dan rekor tak terkalahkan, patut ditunggu bagaimana Faslah mengatur strategi untuk memenangkan pertarungan di lapangan yang sudah dia kenali belasan tahun ini. Reporter Sir melaporkan untuk Start News. Demikian sajian berita aktual edisi hari ini. Untuk informasi selengkapnya dari Start News, Anda bisa mengakses portal berita online kami di www.startnews.co.id. Saya Ismi Desita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News. Start News, jendela informasi Anda.